Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas tentang komunikasi yang buruk. Baik banget komunitas yang buruk ya. Menurut Abi, lebih simpel menjaga komunikasi yang baik atau menjaga komunikasi yang buruk? Ya menjaga komunikasi yang baik lah. Apa lebih simpelnya gimana? Kenapa lebih simpel? Ya. Bukannya kalau komunikasi yang buruk tuh lebih simpel juga, kayak kalau kesel tinggal marah gitu. Ya kalau Abi sih selalu mau ya Simpelnya kan mudah-mudahan sih. gitu, kesel marah. Terus kayak emosi marah, itu kan lebih simpel. Tapi kan itu komunikasi yang buruk. Ya. Cuma kan Kenapa Abi mikir kalau komunikasi yang baik tuh lebih simpel? efek sih. Abi sih mikirnya selalu kalau Simpel efeknya ya? Iya, jadi Ya. selalu berpikirnya tuh kalau saya ngasihnya negatif, toh ke saya juga negatif nantinya gitu. Kalau misalkan saya ngasihnya positif, insya Allah ke saya juga bakal positif. Misal saya senyum ke orang yang lewat, iya bu, pak. Orang yang lewat juga bakal senyum ke saya gitu. Kan jadi enak, simple gitu. Daripada orang yang lewat, orang lewat yang jalan tuh, seprongin. Ya orang yang lewat, ini siapa kan gitu. Jadi kan sungkan ke saya juga. Jadi buat apa gitu? Ada yang simpel, ada yang lebih baik. Malah milihnya yang apa sih, prong-prong meskipun situasi kita lagi nggak enak nih ya. Ada yang jalan atau apa tuh perang-perang gitu? bahasa Indonesianya? Melotot lagi tuh. Pendelak-pendelik lagi. Ya pokoknya kalau saya pribadi kan itu ya, selagi saya bisa kasih yang terbaik, yang positif ya positif. Saya kasih lebih enaknya tuh ke badan diri saya sendiri nantinya gitu. Jadi kalau ada masalah tuh kalau bisa mah jangan digede-gedein gitu ya. Jangan diselesain dengan emosi gitu ya. Ya emosi boleh. Mungkin saya nyelesain emosi itu, kalau emosi itu jadinya plong pada saat itu. Tapi efeknya berkelanjutan nggak sih? Masalahnya jadi selesai nggak menurut Abi? Bisa jadi gini. Mungkin saat itu posisi yang mengeluapkan emosi itu ngeplong. Tapi yang nerima emosi itu belum tentu langsung diterima bahwa dia ngerti, oh dia tuh lagi marah. Bisa jadi dia sakit hati. Meskipun dia selalu ngasih saran, ngasih pendapatnya yang baik-baik, jangan begitu atau jangan begini gitu. Siapa tahu dia tuh sempat tersinggung gitu. Ini kenapa sih marah-marah ke saya gini-gini? Kan jadinya tuh nilai image orang tersebutnya tuh jelek gitu. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya nggak ngelarang orang untuk emosi, biarin aja di dirinya sendiri meluapkan apa yang ada di benak pikiran atau apa gitu. Nggak masalah sih sebenarnya. Saya terima. Kalau ada orang seperti itu saya terima, tapi saya berusaha kasih yang terbaiknya gitu buat orang yang sedang meluapkan emosi atau marah. Apa motivasi Abi ngasih yang terbaik? Sesimpel yang tadi. Oh, nanti imbas ke Abinya tuh akan lebih baik lagi ya. Itu. Coba kalau misalkan orang lagi marah kesel sama Abi, ngomong, meskipun itu bukan marahnya ke Abi gitu. Saya tuh kesel banget ini. Kalau Abinya ngomong, lu ngapain sih ngomong itu ke gua? Bikin pusing aja. Orang tuh bakal tersinggung dan bakal ngejauhin Abi. Oh, gitu loh. Orang tuh bakal tersinggung dan ngejauhin Abi sih mending. Oh gitu ya. Dan kita harus ngasih yang positif ke dia gitu. Minimal senyum dah. Itu tuh salah satu motivasi ke dia, biar dia tuh ngelihat saya tuh, oh channel aja bisa senyum gitu. Mudah-mudahan sih gitu ya. Mudah-mudahan sih jangan tersinggung. Iya, jangan sampai orangnya tersinggung. Lu kenapa sih senyum, gue lagi kesel lu senyum kan gitu. Jangan sampai kayak gitu. Cuma saya hanya ingin ngasih aura positif lah minimal kan gitu. Meskipun saya nggak bisa ngurangin bebannya dia, emosinya dia, atau apa yang ada dalam pikiran dia, tapi saya ngasih aura positif gitu.
Saya yakin sih ketika orang lagi marah ya, biasanya orang lagi marah kalau kasih saran kan mental ya. Lu nggak tahu sih apa yang posisi gue lakuin, apa sih gue yang rasain, biasanya kan gitu orang marah. Cuman ya nggak apa-apa lah. Saya sih hanya bisa melakukan yang seperti itu gitu. Minimal senyum aja. Kayak orang tadi itu ya, sesimpelnya habis ngeliatnya orang lewat, Pak, Bu, senyum aja gitu. Nanti imbasnya tuh pasti ke kita tuh. Oh iya, Kalau Ami mah, kalau saya ya, justru menurut Ami ya iya sih, sama, kita satu pendapat kalau komunikasi yang baik itu lebih simpel. Tapi Ami lebih ke ranah yang kayak kalau ada apa-apa tuh ya langsung aja ngomong. Iya. Langsung ngomong, tapi ya nggak dengan cara emosi juga gitu. Daripada ngomongnya ke orang lain yang nyampein. Nggak suka ke Ami, tapi ngomong ke orangnya nyampein ke Ami. Itu kan komunikasi yang buruk. Iya. Simple nggak? Repot. Karena dia ngomongnya ke orang dulu. Apa nyampe ke Ami? Belum tentu. Orangnya kalau nyampein ke Ami, nyampe ke Ami. Iya. Kalau orangnya nggak nyampein, nggak akan nyampe ke Ami. Apa Ami berubah kalau nggak nyampe ke Ami pesannya? Enggak. Apa Ami tahu kesalahan Ami? Apa Ami tahu kekurangan Ami? Udah gitu orang lain tahu tentang masalah kita ya jadinya ya. Jadi orang lain tahu masalah dia, nggak suka ke Ami. Jadinya simple, enggak ribet. Maksudnya melibatkan orang lain dulu. Kalau ngomong langsung ke Ami, berdua. Jangan di depan banyak orang juga kan. Iya. Itu mah namanya ya, ngumbar-ngumbar keburukan dia sendiri. Iya, dia yang benci Ami kok ngumbar ke semua orang, lagi banyak orang ngomong ke Ami gitu. Ya. Saya gak suka kamu gitu. Ya orang tahu semua dong. Yang kelihatan buruk di mata orang lain siapa? Yang ngebenci lah, bukan Ami. Iya gak sih? Iya. Kalau tiba-tiba di depan Ami maki-maki, saya tuh gak suka ya sama kamu. Di depan banyak orang bakal ngelihat buruknya. Siapa yang lebih buruk, Ami atau dianya? Orang yang ngomong. Iya kan, orang yang maki-makinya kan. Simple tak ribet. Yang buruk kayak gitu kan ribet. Ya, terus masalah kan jadinya melebar gak sih? Melebar. Ya itu kan. Padahal mah kalau ngobrol berdua belum tentu Aminya nggak terima. Misalnya, ya mungkin barangkali saya nanti kalau ngobrol langsung ke orangnya nanti nggak terima. Itu kan asumsi dia. Belum tentu orangnya nggak terima. Siapa tahu orangnya malah jadi sadar, oh iya ya, kalau bahasanya baik orang pasti berubah dong. Kalau ngobrol berdua nih bahasanya baik nih, approach-nya kayak Abi tuh nggak sih, Abi tuh nggak suka tau kalau Abi tuh gini. Terus Abinya kayak, oh iya ya, Abi terlalu sering kayak gitu ya. Abi juga ngerasa sih, mungkin Abi bisa berpikiran kayak gitu. Walaupun mungkin Abi nggak ngungkapin, Abi dalam hati kayak mikir, iya sih, bener Abi sering begini. Tergantung orangnya juga loh. Tergantung orang yang diajak ngobrolnya. Kalau dia berpikirnya, apaan sih? Perasaan kan saya udah ngelakuin yang terbaik gitu, tapi kok masih aja dikritikin. Tapi kok harus tetap aja yang terbaik menurut sisi Ami ketika Ami ngomong gitu tuh. Nah, ada orang yang seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau saya sih selalu komunikasi dua arah ya. Yang penting komunikasi dua arah. Tapi menurut Ami malah lebih baik komunikasi yang baik dong. Maksudnya walaupun orang yang anggap apa sih, perasaan saya udah bak-bik-buk ngerjain semuanya dengan cara terbaik saya udah semaksimal mungkin. Ketika ngobrolnya face to face atau berdua, mungkin emosinya nggak terlalu gimana dibanding si ininya ngomong dulu ke orang lain baru nyampein ke Ami, ngerti nggak? Iya dong, masih tetap lebih simple efeknya nggak sih? Kalau misalkan orangnya itu kan adu argumen atau berdebat kan ya berdua aja gitu, walaupun endingnya mungkin nggak ada solusi, tapi kan nggak melibatkan orang lain. Ngerti nggak? Iya, ngerti, paham. Jadi ketika apa yang dia menurut dia nih baiknya kayak gini gitu, ngomongin langsung pendapat, gitu. Pendapat dia. Kalau punya pendapat
hal yang menyangkut Ami, punya pendapat menyangkut Ami, yang ngobrol lah sama Ami gitu. Itu kan lebih simpel kan? Harusnya mau Ami reaksinya bagaimanapun, kalau udah ngobrol sama Ami, at least setidaknya dia tuh udah memaksimalkan komunikasi yang baik, bukan yang kayak dia ngomongnya nggak ke Ami dan Ami jadinya tahu dari orang lain atau gimana gitu. Itu kan malah lebih bikin spekulasi. Aminya jadi berspekulasi, ini orang kenapa sih gitu. Komunikasi yang jelek. Ya, siapapun yang ada di posisi Ami, kalau dia yang ngomongnya ke orang lain, lantas orang lain yang lapor ke Ami, kan pasti yang jadi Ami, walaupun tadinya bisa kalem, kayaknya Ami kalau ngobrol berdua nggak akan seemosi ini gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Kan kalau ngobrol berdua, misalkan yang emosi aja, ngobrol berdua itu ada kemungkinan orang ya emosi ada. Apalagi ngobrolnya ngomongin di belakang atau ngomong ke orang lain dulu, baru orang lain lapor ke dia. Yang harusnya tadinya emosinya sedikit pas ngobrol berdua, tiba-tiba ini jadi makin gede dong. Karena nggak terima juga kan, caranya begini. Caranya kan buruk gitu. Terus kayak jujur juga ya, misalkan Abi, contohnya Abi aja tuh biar gampang ya. Misalkan Abi singgung lagi nih, ngomongin kita loh, singgung, ngomongin kita berdua gitu tentang komunikasi buruk dan sehatnya ya. Karena kita tuh selama ini emang selalu lebih milih komunikasi yang baik ya. Karena menurut kita tuh lebih simpel. Jadi kayak Abi aja ditanya, Abi lebih milih Ami kalau marah ngomel atau Ami kalau marah diem? Mending Ami kalau marah ngomel katanya. Iya. Soalnya apa? Saya ngerti. Kalau ketika marah ngomel itu setidaknya ngeplong gitu. Ngeplong apa yang dia inginkan, apa yang Ami inginkan, utarakan itu keluar semua. Terus jadinya Abi tahu nggak sih? Justru Abi tahu gitu kan, jadinya Abi tahu. Kalau Ami diem kan Abi nggak tahu. Iya. Nah, Ami tuh maunya apa gitu kan? Iya, tiba-tiba Ami marah. Geruduk. Marah apaan sih itu? Gitu. Jadi kan satu, saya nggak tahu gitu, dia marah kesel karena apa gitu. Kedua, kan jadi saya nebak-nebak gitu jadinya tuh. Apa karena ini ya? Apa karena itu? Karena itu kan gitu. Udah gitu, feeling saya karena ini kali. Saya kayak gini. Malah makin jadi. Kan jadi bingung. Makanya kenapa kalau Ami kalau ngomong kesel atau apa ya nggak apa-apa, ngomong aja sih gitu. Terus kayak apa tadi? Dan Abi juga nggak bakal langsung marah gitu. Abi terima. Ami contoh jujur ya. Misalkan Abi mau ngasih mau bayarin listrik Umi. Tapi kan Abinya tuh nggak ngomong ke Ami. Abi ngebayarin listrik Umi, ibunya Umi. Nah, kan selama itu Ami nggak tahu kan Abi ngebayarin listrik Umi kan. Terus Ami kan selama ini nganggapnya Abi tuh, kok Abi nggak bisa sih nyisihin uang buat bayarin listrik Umi aja lah gitu kan. Pasti Ami ada anggapan kayak gitu kan. Padahal kenyataannya Abi ngebayarin listrik Umi nggak? Bayar. Iya. Jadi Abi tuh kayak suzon, kayak Abi gimana sih sama ibunya sendiri, sama orang tuanya sendiri nggak ngebantuin. Jadi ada suzon ke Abi. Iya, kan gitu ya. karena Abi itu sana Umi dibantuin gitu kan, atau jadinya tuh kenapa kalau Abinya mau ngasih orang atau siapa tuh kayak kenapa orang lain dikasih, orang tua sendiri aja dulu gitu kan. Iya. Karena Aminya nggak tahu kalau Abi udah ngebayar listrik Umi gitu, atau Abi tiap bulan ngirim Umi kan Aminya nggak tahu gitu. Jadi mendingan Ami tahu. Iya mesti kan Abi selalu menerapkan ya yang selama ini Abi terapin ke komunikasi ke kita tuh ya jujur, terbuka, terus ya saling percaya. Itu komunikasinya enak sekali itu kalau dijalani. Dan bener. Yang lebih parahnya lagi kalau ternyata Abel tahu Abi tuh ngebayarin listrik Umi tuh. Tapi Ami nggak tahu. Iya.
Jadi Abel ngomong ke Ami. Enggak, Aminya ngomong ke Abel, ngomel-ngomel. Bel tuh Abi tuh nggak pernah bantuin Dek gitu. Iya. Abi tuh kalau orang lain dikasih ini Ngebantuin, ngebantuin kalau ada lain gitu. Sementara ngemis apa atau apapun orang lain, anak yatim apa ngebantuin, ke Uminya malah enggak ngebantuin. Jadi Ami ngomel ke Abel, sementara Abelnya tahu orang Abi ngebayarin Deko, kan jadi mempermalukan Ami. Iya, Ami itu kelihatan jelek banget gitu. Gimana sih Ami tuh anak Abi selalu bantu kan gitu ya. Kok tapi sementara si Abel mau ngomong juga gimana, nggak ini apa namanya, nggak enak, bukan nggak enak, gimana ya, apa namanya, bukan nggak enak. Sementara kata Abinya, Ami kalau bisa jangan tahu, karena kalau Ami tahu nantinya ribut. Padahal Ami itu komunikasi yang sangat buruk kalau kayak gitu. Karena kalau Ami tahu katanya ntar ribut, kenapa buang buat Umi dulu ya, buat Ami dulu gitu. Menurut Abinya, menurut sisi Abi bakal ribut. Udah masalahnya cuma sepele, uangnya juga nggak seberapa, nggak berjuta-juta, tapi nanti ributnya aja sama Ami. Padahal justru ribut yang sesungguhnya yang si Abel tahu. Iya, yang Ami nggak tahu dari Abi gitu, ribut yang sesungguhnya tuh itunya. Iya. Ya itu kan komunikasi yang sangat buruk. Abi tuh nggak mau yang kayak gitu, karena ya itu bakalan imbasnya kan kita sendiri jadinya gitu kalau kita nyembunyiin gitu ya. Kita komunikasi yang buruk tuh semua imbasnya tuh kita lagi. Iya. Kayak masalah tuh harusnya udah selesai di hari ini loh, tapi karena komunikasi kita buruk tuh jadi selesainya tuh malah panjang gitu, lebih panjang dan lebih merembet lagi ke masalah yang mana gitu, lebih gede lagi. Harusnya kan hal sepele tuh jangan digede-gedein harusnya. Ya iya. Tapi kalau komunikasinya ya buruk, kita juga kan pernah ya, maksudnya Ami kesel sama Abi karena hal yang sepele. Tapi ya sudahlah, kesel ya cuma kesel doang. Cuman beberapa menit kemudian tuh ya biasa lagi gitu. Kenapa harus dijadiin itu sebuah masalah gitu? Ya kayak Abi sering kesel sama Ami kan gitu ya. Ami tuh orang tuh kayak gini pisan nih. Kesel sih kesel, tapi ya udahlah, buat apa gitu. Hanya gara-gara hal yang sepele malah panjang nantinya. Kayak misalkan Abi nih negur Ami, pulang kerja tuh coba jangan tiduran, itu jangan buruk-buruk baik kan, kasar kan gitu, diberesin atau gimana. Nanti Ami tuh belum tahu Ami tuh capek gini panasan nanti. Itu komunikasinya buruk sekali. Masih mending kalau Abi nih, apa yang Abi bisa lakukan yang terbaik ya Abi lakuin. Misalkan Ami nggak sempet ngeberesin, ya Abi beresin. Ami nggak sempet masak, ya Abi masak. Buat apa dipermasalahkan itu? Kenapa sih Ami nggak masak misalkan itu? Ya kan Ami mungkin capek, mungkin nggak sempat, repot ngurusin anak kan gitu. Ya sudahlah, selagi saya bisa ngerjain, kenapa saya nggak kerjain sama saya kan gitu. Simple, masalah beres, makan nanti ada kan gitu. Dan sebenarnya semua tuh kayak saling bergantian juga nggak sih? Maksudnya nggak akan selamanya selama pernikahan yang masak tuh Ami selalu Ami. Itu dan yang masak selalu Abi kan enggak. Maksudnya kayak orang lain ngeliatnya kan, kenapa suaminya masak gitu kan? Misalkan kayak gini, kenapa suaminya jemur pakaian, padahal sayanya juga sering jemur pakaian, nggak selalu Abi gitu. Tapi orang lain pasti lihatnya tuh, kenapa suaminya nyapu halaman? Emang kenapa suami dan laki-laki nyapu halaman tuh pahala? Kenapa kayak aib dan dosa gitu? Saya heran. Identiknya tuh gini, orang ketika rumah tangga istrinya males banget padahal enggak, kan bergantian sama orang tuh. Padahal saya tuh nyetrika segunung juga nggak kelihatan orang lain kan, karena nggak kelihatan. Iya. Image-nya orang ketika sudah menikah, istri tuh ya masak, nyuci, pokoknya di rumah lah gitu. Ami juga masak sih, nyuci sih. Laki kerja ya nyari duit atau segala macam kan gitu. Sementara kita sih ya Ami juga kerja, Abi kerja. Jadi apa ya? Iya ya, Aminya kerja ya. Aminya kerja. Kalau Ami nggak kerja terus apa? Bahkan dulu sih
dulu ya waktu pas awal kita rumah tangga itu kan Ami udah S1, udah lulus, udah sarjana. Abi masih belum. Iya, masih SMA. Kuliah. Masih belum masih dapat SMA. ijazah lah gitu, masih belum. Kuliah juga baru masuk gitu kasarnya. Sempet nganggur dulu. Kamu kalau udah rumah tangga gimana? Indah kan S1. Kata siapanya? Iya, termasuk keluarga Abi. Nah, keluarga nanya. Indah ke S1, terus udah kerja. Dulu kan Ami honor di SMK ya. Oh, iya. Bukan honor yang itu apa sih? Ngajar les ya, Tapi dari kuliah udah. Iya, maksudnya tuh udah berpenghasilan. Kamu penghasilannya cuma segitu. Nanti gimana? Ya. Nanti gimana? Ya, why not gitu? Oh, jadi stigma itu tuh bukan ke Ami doang ya? Ternyata ke Abi juga ya waktu itu. Jadi kebebanin karena Ami udah kerja S1. Iya kan gitu. Jadi sementara Abinya belum ditambah lagi kan keluarga kerja, ya ayah Ami sama mama kan PNS ya. Sementara Abi kan dari yang biasa-biasa saja. Status sosial kan beda kan gitu ya. Nanti kamu kebanting enggak? Banyak lah yang mengkhawatirkan kan biasanya misalkan Ami udah enak gitu ya. Bahwa misalnya mau habis sengsara atau gimana kan gitu. Yang dikhawatirkan kan gitu. Ada itu pengalaman kan? Iya. Pengalaman. Cuma kan seseorang. Cuman kan dan dicurigainya kita akan begitu juga ya. Iya. Ternyata. Ya, cuma kan kita menerapkan di rumah tangga itu ya jangan sampai seperti itu. Kita Abinya sendiri nih menerapkannya nih. Tapi Ami termasuk yang itu enggak sih? Ya. Maksudnya yang mereka sangkakan kayak Abi tuh jomplang hidupnya gitu-gitu maksudnya. Abi pikir sih enggak. Enggak yang Abi jalanin selama ini. Ya enggak lah. Enggak sama sekali kayak Ami tuh harus tas mereknya apa gitu, enggak kan? Skincare aja nyesuaiin. Nerima apa adanya. Sih saya mah. Top. Jadi Ami tuh dilihatnya tuh kayak sesuatu yang eksklusif, ternyata membumi gitu. Iya. Ternyata Ami tuh sehumble itu ya, namanya Ami anak pertama ya, ngerasain. Ami tuh anak pertama dan Ami tuh bukan tiba-tiba pas lahir jadi anaknya Abu Rizal Bakri gitu kan, enggak. Yang susu formulanya langsung Pediasure waktu kecil, enggak. Sama Ami juga pernah ngerasain sengsara dulu ya, apalagi di usia Ami yang masih kecil. Jadi Ami ngerasa Ami dulu dari keluarga yang enggak mapan-mapan banget gitu. Jadi kayak Ami udah terbiasa karena Ami anak pertama. Jadi tahu perjalanan orang tua dari yang bener-bener jualan Indomie direbusin. Coba sesengsara itu. Jadi kayak mikir ya ngapain maksain kalau nggak ada gitu. Ya kan terkadang orang melihatnya yang sekarang bukan yang kemarin gitu. Oh iya, ngelihatnya ayah sama mama yang sekarang iya enak gitu. Lagi ya dikasih sama Allah cukup lebih sih, gitu. Mungkin itu. Nah jadi kan sementara kan orang ngelihatnya hasilnya ya. Iya, orang nggak tahu proses dulunya, perih. Nah nih kayaknya udah ayah jual layangan loh, padahal ayah udah jadi guru, udah PNS, ayah jual layangan, mama jualin Indomie. Sumpah itu nggak pernah Ami lupa sih. Maksudnya itu kan pelajaran hidup Ami ketika di rumah tangga kan jadinya kan bisa nerima. Terus juga kan Ami kan santri. Iya. Santri mana ada yang hedon kayaknya tuh. Aduh, apa sampo mau habis aja diairin. Itu kan jadi kayak gitu. Iya kan? Kocok-kocok sampai muntah sampoan. Sama, kita tuh sama aja kali. Ya, maksudnya orang kan ngelihatnya eksklusif dari gitu ya. Kita nih dari awal karena nikah. Dari awal nikah itu komunikasinya tuh harus dua arah. Terus punya keterbukaan, jujur, saling percaya, terus ya saling kasih mengasihi sih pasti kan gitu. Nah ini nih dasar pertama kita berumah tangga tuh itu tuh. Kayak kalau ada nggak jujur sekali aja tuh udah kayak hancur semua nggak sih, Bi? Jadi kita tuh mempertahankan jujur nggak sih? Iya. Kita tuh sama ini tuh kalau nggak jujur tuh aneh gitu. Jadi iya. Kitanya sendiri ngerasanya aneh. Kayak masa sih kayak gini Abi nggak tahu gitu tuh kayak.
Ami kayaknya harus cerita di sama Abi. Semua Ami mah kayak mimpi ketemu siapa apa juga cerita kan ke Abi, kayak ngeganjel. Kayak Ami harus cerita deh. Cuma masalah sepele mimpi doang gitu. Justru di situ ngebangun kepercayaan, ngebangun komunikasi yang baik tuh di situ. Ada apapun tuh kita cerita. Kayak Abi pulang dari kerja nih, pulang kerja cerita. Tadi tuh kerjaan tuh begini meskipun cerita. Aminnya nggak ngerti tentang kerjaan Abi ya gitu ya. Lebih sering nggak ngerti, Nggak ngerti. Dengerin dong. Tapi kan Ami dengerin. dengerin kan. Iya dengerin. Jadi maksudnya Abi takutnya Abi ngerasa enggak didengerin Ami kan. Ami walaupun nggak ngerti, minimal Ami tuh jadi pendengar yang baik. Yang saya keluh kesahkan waktu di kantor, apa tuh plong gitu ketika sampai rumah, dan itu diterima sama Ami. Begitupun sebaliknya, Ami lagi di sekolahan bagaimana ribut komunikasinya, gitu. Ami cerita tuh kayak menggebu-gebu dan keselnya tuh masih ke bawah gitu kalau masalah. Sampai emosi, ini, yo ayo. Enggak, Allah itu kayak Mowgli. Ya pokoknya Ami suka ke bawah Ami tuh kayak orangnya emang terlalu ekspresif sih, jadi apa-apa tuh diekspresikan dengan gestur, kebanyakan diekspresikan dengan gestur dan kayaknya semua orang sadar deh, teman-teman ngajar juga kayaknya sadar kayak gitu-gitu. Gitu, jadi emang pokoknya kita tuh kayak mempertahankan, jadinya akhirnya iya karena terbiasanya jujur, kalau nggak jujur tuh malah aneh. Malah kayak ganjel gitu tuh, kayaknya Ami harus cerita deh gitu. Kayak saya ngelihat teman saya ya, maksudnya gini, saya kan terbiasa sama istri jujur, belak-belakan. Teman-teman Abi kayak bahkan HP saya nih taruh di situ, istri tahu passwordnya apa segala macam. Instagram Ami juga ngelik. Iya istilahnya tuh HP tuh udah buruk aja bareng teman saya ya, maksudnya teman saya tuh ada HP tuh. HP. Iya. HP tuh sebelum disimpan tuh dihapus chat. Dihapusin dulu, clear chat dulu apa segala. Kan repot kayak gitu. Pusing. Semua HP Ami Google Drive ada email Abinya, HP Abi ada email Aminya gitu. Dan itu terus kita ngejalanin nge-link sosial media, nge-link kontak juga nge-link. Kontak Abi ada di kontak kami juga. Iya, jadi semua. Kita ngerasain itu tuh udah nyaman gitu. Justru itu. Iya ya, emang nyaman. Dan kalau udah diterima nih. Pernah curiga Abi nerima dengan perlakuan kayak gini, Abi nerima. Itu tuh nyaman gitu. Tentram, damai gitu ya, tenang. Tapi bagi mereka yang nggak ngejalanin, nanti kamu ketahuan dong begini. Ya terus kenapa gitu? Ketakutan. Iya ketakutan. Itu kan ketakutan mereka sendiri. Wong saya ngejalanin nih, selagi saya nggak berbuat yang macam-macam ya. Iya, terus juga Aminya kan nggak pernah kayak siapa gitu. Sih? Oh, di grup bercandanya kayak gini banget. Sering tuh ada yang kayak ya bahkan saya nih punya grup gitu bercandanya. Ngaco deh. Ngaco lah. Kata-kata dibaca ya sama Ami ya. Iya. Kata-kata yang agak vulgar gitu ya, nyerempet gitu. Jorok juga kayak upil segala dibahas. Nggak jelas banget. Tapi justru mereka tuh heran ya. Ini dibaca istri kamu Jen gitu ya. Iya, emang kenapa? Ya Allah, kalau saya harus clear chat dulu gitu ya. Iya. Saya harus clear chat dulu, takut istri saya. Dan mereka tuh nutupin tuh dari istri, ada yang dari istri mereka, ada yang dari suaminya kan. Iya. Begitu. Kan ribet kalau gitu. Kalau lupa clear chat, khawatirnya bahaya banget itu. Pulang kerja capek, aduh pengen istirahat. Lupa istrinya ngecek HP, wah rame ribut karena nggak ada keterbukaan, kejujuran dan nggak ada saling percaya. Kita yang terbuka gini jadi kayak malah heran kenapa orang butuh privasi. Maksudnya kenapa pasangan yang udah menikah tuh butuh privasi. Iya. Butuh privasi, kayak password sosial media tuh nggak boleh pasangan tahu gitu. Ada sih yang mendukung seperti itu, tapi kita jadi nggak relate, nggak bisa karena nyambung gitu. Perasaan kita emang nyamannya begini ya. Mungkin ada orang lain yang butuh privasi ya, orang-orang yang kita nyamannya seperti ini. Mungkin ya karena mereka kan butuh privasi biar nggak mau jadinya keributan kan gitu ya. Bisa jadi tapi kan ada gitu. Juga sih yang kayak butuh privasi, kayak benar-benar itu tuh pribadi lah, sosial media tuh pribadi, nggak perlu pasangan tahu juga. Mereka nggak macam-macam, tapi emang minta privasi aja gitu. Nggak macam-macam, ada yang kayak gitu. Bukan kayak minta privasi cuma buat
indikasi selingkuh apa segala macam, mungkin ada juga yang berdalih privasi, ada yang kayak gitu. Tapi kita mah nggak ada privasi Anda udah menikah mah privasi apa? Udah baik buruk semuanya udah dikulitin semua. Tahu gitu istilahnya. Buat apa? Dalam menang bolong juga udah tahu. Tapi tajam banget. Ya kan maksudnya tajam banget tapi pada bolong. ya ngapain sih harus ditutupin gitu loh. Iya, jadi kayak udah aja toh gitu. Itu yang ada pada diri kita gitu. Itu yang Abi punya, ya, itu yang Abi punya baca gitu. Abi juga baca grup-grup juga biasa. Dan gini, kayak Abi juga ya udah ya teman-teman Abi begitu gitu. Udah sama-sama saling maklum kan. Dan ini nih, ketika Abi cemburu, jelas Abi ngomong. Itu wajib disampaikan. Jangan sampai kita malah misalkan nih kita baca ya, terus marah-marah. Abi kok deket sama orang ini sih, gini-gini. Ngapain? Abi sih ngomong, Abi cemburu sama orang ini. Tapi Abi terus klarifikasi kayak cemburu kenapa sih Abi nggak ada perasaan gitu. Iya. Kayak, tapi kan ya ini tuh komunikasinya tuh kayak cuma biasa aja, kayak basa-basi, kayak orang basa-basi sih. Tapi karena Abi cemburu ya, jadi kan Abi ngerasa harus klarifikasi. Walaupun mungkin Abi tahu ya, Abi nggak ada perasaan. Iya, sebenarnya tahu gitu. Abi tuh nggak ada perasaan. Tapi cemburu aja gitu ya. Ketika cemburu ya Abi ngomong cemburu. Nih Abi cemburu, Abi ini begini sama orang ini. Ngomong cemburu. Ya nggak tahu. Maksudnya pernah cemburu ke orang. Ya, pernah dulu lagi awal-awal. Iya. Jangan pacaran dong. Nggak mau nyebut si nama si A kan gitu. Mantan. Nggak mau nyebut nama mantan Abi kan gitu dulu. Enggak dong, udah nikah tuh udah enggak. Iya, udah enggak. Itu kan dulu kan lagi zaman masa-masa. Iya, masa-masa ya baperan lah gitu. Kan makanya semenjak nikah. Dia mantannya 5, saya enggak punya mantan. Tapi dia yang cemburu ke saya sekarang. 5 tuh dikit. Kenapa? Cowok ya. Kenapa sekarang dia yang cemburu setelah nikah? Abi cemburu sama si ini, si itu. Kenapa enggak punya mantan? Dia spesial. Ya, kan takut kehilangan. Orang Ami nggak punya mantan cemburuin, aneh. Terus Ami setelah nikah malah nggak cemburu sama mantan-mantannya, sok aja. Emang mantannya lebih baik enggak? Ya kan dari penjajahan selama ini kan. Ternyata Ami baru sadar kenapa mantan yang dulu Ami cemburuin itu sebenarnya nggak lebih baik dari Ami. Kenapa Ami cemburuinnya? Berarti Ami waktu itu insecure ya? Ya iya, bahwa itu nggak bisa yang terbaik. Kan bahwa Ami itu yang terbaik menurut Abi tuh dari penjajahan selama ini tuh Ami yang terbaik. Karena Ami tuh emang mungkin ngerasa insecure tuh karena Ami tuh nggak sampai sekarang tuh kayak merasa doang, sebenarnya diterima dengan baik, merasa dia lebih diterima sama keluarga Abi gitu dari waktu zaman pacaran sih. Ngerti nggak? Karena Abi tuh lebih dulu dan lumayan lama pacaran sama mantan Abi kan. Jadi kayak keluarga tuh udah deket, tapi Ami tuh kayak merasa sama aja padahal diterima dengan baik juga sama. Cuma ngerasanya tuh mungkin perasaan Ami doang berarti baper. Iya, baper kan masa-masa baperan. Ya, gitu. Sampai sekarang sih ya orang Umi baik banget. Udah nggak ada bandingannya deh. Semua orang tua baik, anak-anaknya. Kakak ipar baik banget. Keluarga tuh semuanya baik. Iya, pada ngajak makan mulu. Seneng, rame-rame. Seneng maksudnya ngajak kumpul, rame, ngobrol. Ya itu kan semuanya kan karena apa? Rukun semua. Ya itu didasarin dengan komunikasi yang baik. Balik lagi ke situ ke temanya. Jadi Ami udah percaya, udah secure. Makanya komunikasi yang baik itu tuh gitu. Abi sih selalu kayak Abi tuh sesimpelnya tuh gitu, komunikasi yang baik itu buat badan sendiri lah, buat kita sendiri, kebahagiaan kita sendiri. Sesimpel itu aja, kita senyum pasti orang senyum. Gak mungkin senyum nah perlu senyum pak gitu, kayaknya jarang lah kayak gitu. Jadi analoginya senyum ya, kalau kita ngasih komunikasi yang baik pasti timbal baliknya akan baik. Nah itu. Kalau kita melotot, komunikasinya buruk, timbal baliknya ya buruk kayak kita nih gitu. Jadi seolah sujon melawan kan, kita melotot misalnya melotot nih, yang
yang tadinya lagi santai tiba-tiba dipelototin orang, kenapa nih kayak gitu, emosi iya gitu jadi kan ke badan diri sendirinya tuh nggak enak gitu imbasnya, ya itu aja sih. Nah gitu, nah dan kayak Ami kayak Abi tuh sering banget kayak dibaikin sama orang, bahkan cewek baik banget sampai ngasih kado ke Abel, ngasih uang pas ulang tahun gitu-gitu. Ami tuh ya percaya aja, nggak pernah kayak Ami cemburu gitu kayak gitu. Terus kayak pas nyari-nyari Ami cemburu ke siapa, nggak ada. Tapi mungkin kalau yang terlalu baik ya itu gitu, tapi Ami nggak ada kayak cemburu gimana gitu, enggak sih. Ya nggak apa-apa kayak sih, cuma heran juga aja kok sebaik itu gitu aja sih. Cuma ya emang karena ke Aminya juga sama ramah dan maksudnya ya baik gitu, Aminya juga nerima gitu, dan dia baiknya tuh bukan ke Abi gitu, komunikasinya bukan ke Abi doang, tapi ke Ami juga tetap komunikasi. Komunikasinya juga baik gitu, enggak yang jutek atau gimana, enggak kan. Sama aja sih, padahal yang lebih cemburuin juga komunikasi sama Abi juga nggak sih kalau ketemu ngobrol juga sama Abi. Ngobrol iya gitu. Sama. Iya sih mungkin ya gitu. Ya itulah. Nggak tahu. Jadi pada dasarnya sih pokoknya karena emang Ami udah nikah juga ya, jadi kayak perasaan tuh udah tertutup aja. Maksudnya nggak pernah kayak ya kalau kagum ya wajar aja sih kagum, tapi itu pun kagumnya juga bukan ke orang-orang yang lebih cemburuin. Dan kita gini loh, kalau misalkan jalan di mall, iya itu juga kayak Ami ngomong ke Abi, bibi itu orang ganteng ya gini. Iya ganteng, kenapa emangnya? Waduh iya, Ami cuma ngomong gitu, tapi saya tuh nggak ada rasa cemburu, nggak ada yang rasa. Jadi kalau Ami ngomong gitu mah malah nggak cemburu. Ya normal lah, matanya masih normal gitu. Lihat orang ganteng. Kalau yang tiba-tiba ini, wah Abi cemburu nih gitu ya. Yang udah kenal kali ya. Iya, kalau orang di mall cuma lewat doang Ami bilang ganteng mah ya udah, nggak mungkin juga Ami ngubungin dia, nyari alamat dia gitu kali. Iya. Ami udah kena sama Abi ngapa? Enggak, kalau misalkan kayak apa cantik gitu, kayak di mall ada cewek cantik ya Aminya juga suka ngomong gitu, cantik banget sih cewek gitu. Iya. Dan kayak Abi dan kata Abi iya cantik gitu ya, nggak ada cemburu kayak sekarang Ami nggak cantik gitu. Iya, nggak ada masalah. Ya udah ya. Mungkin bagi sebagian pasangan sih ya. Mungkin itu sensitif gitu ya. Itu sensitif. Kalau muji orang tuh kayak Ami mah kayak lagi muji ciptaan Allah aja gitu, kayak terus kayak fair aja, maksudnya adil gitu. Adil saat Abi muji perempuan yang cantik yang lain dan orang lain yang tiba-tiba lewat random aja gitu, bukan orang yang dulunya emang sempet deket sama Abi, enggak, random gitu kan. Jadi adil juga Ami juga ya. Ami juga dengan apa namanya, Ami juga boleh lah gitu, dibolehkan dan dimaklumi kalau ada cowok ganteng terus Abi ngomong itu cowok ganteng gitu, terus Abi kayak nggak cemburu. Ya udah, karena Aminya juga kalau Abi lihat cewek terus bilang itu cantik, Ami juga nggak cemburu. Itulah nasa. Azan dulu. Iya, azan dulu. Ya jadi gitu, mending komunikasi yang baik dong. Komunikasi yang baik tuh ke kitanya juga enak, terus ke pasangan atau ke lawan bicara kita juga enak kan gitu. Jadi makanya pokoknya ngapain sih komunikasi yang buruk kalau ada yang baik, itu aja sih ya. Emang kalau komunikasi yang buruk tuh menurut kami ribetnya tuh nggak to the point, nggak jujur ya kan. Pasti kalau bohong-bohong gitu kan komunikasi yang buruk ya. Jadi kayak bawa beban, kalau dia bohong tuh gelisah. Terus apa namanya, pasti melibatkan orang lain. Kayak kalau kita berantem heboh, itu pasti orang lain juga seenggaknya bakal ngedeteksi lah. Kayak Ami misalkan main ke Umi terus kita tuh diem-dieman, pasti kayak orang lain juga kayak lagi ada apa nih gitu kan. Jadi pasti melibatkan orang lain lah. Komunikasi yang buruk tuh jadi kayak
merembet ke kita nggak enak, ke orang terdekat kita nggak enak gitu, dipandang sama orang lain pasti nggak enak. Itu jadi ya buat apa? Jadi sebenarnya emosi boleh. Emosi itu nggak boleh diblok dan nggak boleh dipendam. Harus dikeluarin. Tapi harus dikontrol. Harus dikeluarin. Tetap harus dikeluarin. Harus diluapkan, tapi dengan kontrol ya, jangan kayak wah ini nggak kok kontrol, emosi juga buruk. Jadi emang harus di manage. Kalau Ami emang agak lebih sering ngomonginnya agak lama sih, maksudnya kalau sekarang emosi nih rada ini dulu lah, rada nanti dulu Ami baru ungkapin ke Abi gitu. Sama kayak Abi jadi juga. Gitu Abi misalkan, cara nge-manage-nya gitu, nggak begitu emosi begitu Ami luapkan, itu pasti nantinya buruk sih. Karena itu sesuai hawa nafsu gitu. Yang Abi lakuin ya gini, misalkan Abi kesel, Abi emosi sama orang atau lagi di luar lah gitu, selama perjalanan dari sana ke rumah itu Abi belum beremosi, kan masih emosi, Abi plongin aja di jalan, mau ngomong kasar atau apa tuh wow di jalan tuh Abi plongin ketika rumah. Kayak gitu? Iya, jadi biar unek-unek tuh negatifnya tuh udah di luar aja lah gitu, jangan bawa masuk rumah gitu. Ketika nyampe rumah tinggal sharingnya aja tuh yang sama Ami, tinggal komunikasinya enak kan gitu. Nggak pernah, Abi nggak pernah kan sampai itu gini kesel gitu kan, nggak. Kayaknya tuh Abi ngerasa sih Abi nggak pernah gitu. Nah Abi kalau misalkan sampai keselnya itu, Abi di jalan dikeluarin aja gitu. Kata kasarnya nih kan di jalan orang nggak pernah ngedenger ya, nggak cuek gitu, orang mau lewat mau apa itu monyet atau apa kan gitu kasarnya tuh, ngomong binatang keluarin aja nggak apa-apa. Tapi nanti ketika di rumah Abi berharapnya orang negatif itu nggak sampai rumah gitu. Berarti Abi ngeluarin emosi pun nggak di orangnya, nggak di depan orangnya gitu kan? Kalau Abi selama ini sih enggak. Ya itu kan di jalan juga nggak bertemu, maksudnya nggak bertuan, nggak sampai ketemu orang hajar atau gimana gitu, senggol dikit gitu, enggak. Abi ngomong sendiri aja, plongin sendiri aja. Abi ngerasa gitu kalau misalkan Abi tahan, khawatirnya ketika sampai rumah sikap Abi ada yang bikin Abi nggak enak lagi gitu. Jadi keluar semua tuh ke Ami, buat gitu, ke anak-anak atau kemana kan gitu. Nah itu takutnya gitu, khawatirnya. Makanya sebisa mungkin hawa negatif Abi tuh jangan sampai rumah lah, biar sampai rumah tuh kita yang enak-enak aja kan gitu. Ketemu anak seneng, meskipun anaknya kadang susah diomongin, ya namanya juga anak-anak kan gitu ya. Tapi saya masih belajar sih manajemen emosi, manajemen kesabaran, itu dari Abi tuh masih belajar. Soalnya gini, kayak Abi tuh bisa lebih sabar gitu dari Ami, aneh ya. Soalnya Abi berpikirnya gini, dari pagi sampai malam Abi waktunya di kerjaan semua. Nah kalau sampai rumah jangan sampai yang ada malah negatif gitu. Sampai rumah ya ketemu anak, ya pengennya sih bahagia aja gitu. Udah seharian pusing, nyampe rumah jangan dibikin pusing lagi. Biarin aja itu pusing, udah taruh sana gitu, taruh di luar rumah gitu. Berarti Abi tuh kayak benar-benar secara sadar ya? Sadar bahwa kalau nyampe rumah mah ya udahlah, waktunya untuk di rumah gitu. Iya. Jangan bawa-bawa masalah kantor atau apapun. Iya. Gitu ya. Masalah rumah juga sama. Waktu ya selesainya di rumah, masalah kantor ya selesainya di kantor gitu. Masalah di luar ya selesainya di luar. Dengan kesadaran misah-misahin gitu kan. Memang sih kan kadang orang ya namanya manusia ya. Ya dari juga luar kadang masih kesel, sampai rumah kan kadang masih kesel juga ya, gitu. Ya sama kan Ami juga gitu, kalau cerita kayak masih kesel gitu. Tapi sebenarnya itu kan Abi juga ngerti kalau Ami cerita segitu ekspresifnya dan segitu keselnya itu bukan kesel ke Abi. Iya, paham. Abi ngerti. Ya itu karena semuanya kan didasarin kita komunikasinya alhamdulillah dua arah. Dan sama Abinya sih Ami baik-baik aja gitu. Iya. Ketika Ami se-ekspresif itu bercerita dengan emosi, tapi hubungan sama Abinya mah ya baik-baik aja. Ami cuma nyeritain dan ngeluapin emosi Ami waktu masih di
sana, ya. masih di tempat konflik itu. Ya. Jadi curhat. Mending pakai komunikasi yang baik ya semuanya. Ya jangan diminimalisir lah kalau ada masalah sepele. Kalau bisa mah dihilangin, jangan digede-gedein. Kalau ada masalah gede ya dikecilin gitu. Jangan sampai ada masalah gede gitu. Jadi masalah gedenya tuh dikecilin. Masalah sepele ya udah jangan digede-gedein gitu. Jangan sampai masalah sepele digedein. Jadi harusnya nggak ada masalah gede, jadi dapat masalah gede. Bludak. Gitu sharingnya semuanya. Sharing aja, ini nggak cerita tentang orang lain. Ya, ini kan kita lagi sharing tentang pendapat kita aja sendiri, bisa jadi pendapat kita itu cocok untuk kita berdua, belum tentu juga cocok untuk orang lain sih. Gitu, gimana kondisinya aja, kan semuanya tergantung kondisi. Kondisi saat itunya. Cuman kita sih hanya ngasih saran aja yang kita jalanin nih. Yang kita jalanin dengan dan yang kita ternyata pilih kita tuh bisa tenang itu ya komunikasi yang baik. Gitu. Nah itu aja. Terima kasih semuanya udah nonton. Lama nih videonya. Dadah. Kasih udah nonton sampai akhir ya. Ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.